Halo pejuang SNBT 2023, ketemu lagi nih ya kita di channel YouTube-nya Volta Indonesia. Kemarin-kemarin kan kalian udah beberapa kali nih ya mungkin nyimak di YouTube-nya Volta Indonesia itu banyak banget tentang materi soal-soal SNBT tahun 2023 ini yang di tahun ini terjadi perubahan besar-besaran nih ya. TKA-nya udah nggak ada dan sekarang hanya ada TPS. Adik-adik, seberapa penting sih sebetulnya kalian harus tahu nih ya selain soal-soal SNBT itu? Mungkin kalian udah sering lah ya soal-soal SNBT ya, TPS kayak gimana. Tapi yang terpenting lagi sebetulnya apa sih tujuan dari pemerintah kita ini, Menteri Pendidikan kita ini mengubah sistem yang ada di jalur penerimaan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini. Ada beberapa subtes yang mungkin baru bagi kalian yang asing selain TPS ya. Mungkin kalau TPS kalian sudah pernah dengar, terutama yang anak-anak gap year ini kan udah pernah lah yang namanya tahu yang namanya TPS, ada kuantitatif sesuatunya ya berhubungan dengan TPS itu. Kemudian bahasa Inggris kalian juga udah pernah tahu. Nah, kalian perlu tahu ada salah satu subtes yang cukup baru, bukan cukup baru lagi sih ya, memang baru ya di tahun ini muncul. Dan bagaimana sih soalnya, bagaimana juga kenapa soal ini harus muncul di tes SNBT ini ya di tahun ini, akan kita kupas tuntas di channel YouTube kita di Volta Indonesia hari ini ya. Dan hari ini kakak juga nggak sendiri ya, kita ketemu dengan salah satu tentor terbaik di Volta Indonesia ya. Kenapa sih kakak mendatangkan kakak salah satu tentor kita terbaik kita ini? Karena kakak tentor kita ini dia yang mengampu salah satu pelajaran atau subtes di Volta Indonesia ini ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa di Volta Indonesia sendiri materi-materi yang kita sampaikan sudah materi-materi SNBT nih ya. Materi TKA sih masih ada, kita berikan ya untuk persiapan ujian mandiri, kemudian juga ya buat anak kelas 3 SMA yang sekarang masih persiapan buat ujian sekolah masih kita berikan sedikit-sedikit. Nah, tapi di hari ini kita akan mengupas sedikit tentang apa itu penalaran matematika. Kita simak untuk hari ini bagaimana penalaran matematika itu sebetulnya, bagaimana tujuannya, apa sih yang mau kita kupas tuntas hari ini, kita lihat di hari ini. Oke, dan hari ini saya akan mengenalkan ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada salah satu tentor terbaik di Volta Indonesia. Kita bakal ketemu dengan Kak Iwan. Halo. Nah, ini Kak Iwan di sini ya. Namanya Kak Iwan Syah. Jadi ngajar subtes tentang penalaran matematika. Benar ya Kak ya? Iya benar. Oke, Kak Iwan ini juga merupakan lulusan dari UGM ya Kak ya? Iya benar. Lulusan dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, pada hari ini kita mau menyampaikan nih, sedikit aja sih ya, sebetulnya nggak perlu dalam-dalam banget karena mungkin sebagian anak-anak cuma pengen tahu kenapa sih penalaran matematika tuh dikasih gitu loh Kak ya. Oke, Kak saya mau tanya dulu, sebetulnya apa sih penalaran matematika itu sebenarnya apa sih Kak? Jadi begini Kak, untuk penalaran matematika itu sendiri sebenarnya untuk menguji teman-teman semua dalam mengerjakan soal. Jadi bentuk matematika itu adalah sehari-hari. Jadi misalkan contohnya nih teman-teman simpelnya aja ya, mau belanja, mau beli sayur, satu kita sayur itu 5.000. Kalau misalkan teman-teman mau beli 10, nanti harganya berapa? Itu sangat simpel ya. Nah jadi lebih ke menggunakan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari itu, teman-teman bisa nggak sih itu mengerjakan soalnya? Jadi yang simpel-simpel sih itu penalaran matematika. Oke, berarti lebih ke keseharian kita ya? Iya, keseharian kita. Keseharian kita dengan hubungannya dengan matematika, tapi benalarnya gitu ya. Contoh mungkin umumnya kalau di soal-soal ya, mungkin kalau teman-teman pernah melihat soal, mungkin misalkan kita punya suatu data. Nah, nanti di datanya itu yang ditanyakan jumlah atau nilai suatu data itu. Misalkan rata-rata, misalkan kayak gitu. Oh, teman-teman menghitung rata-rata kan biasanya kita jumlahi dulu, nanti data-data yang ada, kita bagi banyak datanya. Nah, itu data-data yang kita kerjakan, kita bisa simpulkan apa? Nah,
Jadi seperti itu penalaran matematika. Jadi lebih ke berlogika lah kalau teman-teman pernah mengerjakan. Lebih dalam lagi ya? Iya, lebih dalam. Ya. Oh, oke. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya bukan matematika banget itu Iya. bukan ya, kayak makanya dikasih di dalamnya itu kayak anak-anak IPA IPS semuanya memang. Iya, secara umum orang-orang masih bisa mengerjakan ya. Mungkin kalau anak-anak IPA nanti di matematika pernah menemukan namanya integral, trigonometri, itu kan sudah sangat spesifik matematika. Jadi itu enggak tidak seperti itu. Jadi yang lebih simpel-simpel dan sederhana aja di matematika. Nah itu ya, pasti kalian bagian selama ini taunya bagian nada itu pasti matematika gitu. Iya, udah ngomong ya, kalau udah matematika udah susah banget. Nah betul ya, berarti ternyata bukan matematika banget loh ya. Iya. Jadi lebih ke menganalisa dalam keseharian kita. Iya. Ya, jadi tadi kalian sudah tahu ya gimana sih penalaran matematika itu. Untuk yang kedua nih Kak, banyak juga yang nanya nih, apa tujuan penalaran matematika itu ada di tes UTBK kali ini sih? Sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya tujuannya itu ya biar jadi adik-adik sebagai calon mahasiswa sekarang kan harus bisa berpikir secara kritis ya. Nah di situ kita diuji penalaran kita dalam bernalar kita. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, nah adik-adik pertama mau ngapain dulu, masalahnya mau diapain dulu. Nah biasanya kita telah dulu nih soalnya seperti apa, kita dapat informasi apa aja dari soal-soal tersebut. Kemudian dari soal-soal di situ kita sangkut pautkan dengan hal-hal yang kira-kira apa sih yang menyebabkan munculnya pertanyaan itu. Nah itu jadi kita ada asumsi-asumsi yang mungkin bisa kita gunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kemudian baru kita susun lagi tuh dari semua poin-poin dari soal-soal atau data-data yang sudah teman-teman dapat, baru nanti kita cari lagi analisa. Mungkin kalau ada hitungannya kita harus hitung dulu. Oh ternyata kalau hasilnya segini berarti mengarah seperti apa pada soalnya seperti itu. Jadi bisa menyimpulkan dengan data-data yang benar atau yang salah. Misalnya secara umumnya kita ada berita-berita yang baik gitu ya. Nah, teman-teman sifatnya seperti itu aja. Kalau kita punya ada masalah terus dikasih suatu data, bisa nggak sih kita pecahkan dengan data tersebut? Nah seperti itu. Jadi lebih berpikir teman-teman tuh bisa menelaah masalah itu dulu. Ya seperti itu sih. Oke, kenapa itu diberikan juga karena kan pemerintah itu juga menyamaratakan ya antara IPA sama IPS juga. Iya, dan anak mahasiswa itu kan juga memang harus berpikir kritis gitu ya. Maksudnya lebih mendalam lagi gimana kalau calon mahasiswanya ini nggak berpikir kritis gitu ya. Itu diujikan makanya dengan diberikan dalam tes UTBK di penalaran matematika ini. Ya kayak contoh tadi saya bilang kayak berita-berita, mungkin ini benar kayak beritanya. Nah, kita jelas kita tahu nih sumbernya seperti apa, lalu enggak. Kemudian dari kevalitan itu baru kita susun lagi kebenarannya seperti apa, baru boleh kita sampaikan kesimpulan dari berita yang kita dapat itu. Nah kalau dalam matematikanya yang tadi misalkan saya punya data yang ditanya misalkan selisih nilai terhadap X ini sama Y ini gimana ya, keterkaitan antara nilai X sama Y ini hubungannya apa ya? Nah di situ gimana kita menghubungkannya dengan data-data ini? Nah di situ kan kita nyusun asumsinya apa, nanti kita simpulkan dari data-data dan kebenaran yang sudah didapat tadi seperti itu. Karena matematika sendiri sebenarnya luas ya Kak. Iya, tidak cuma menghitung ya. Iya, cuma menghitung aja kan, dan semua pelajaran-pelajaran yang lain pun juga sebetulnya berkaitannya dengan matematika. Itu umumnya ya, nanti mungkin karena penalaran matematika, karena penalaran itu tidak cuma matematika, ada yang juga secara logika, tata bahasa, literasi seperti itu. Nah, cuma penalaran ini nanti secara umumnya adalah misalkan kita punya soal, kemudian di soal itu misalkan persamaan kuadrat ya, mungkin teman-teman pernah baca persamaan kuadrat, tentukan nilai x-nya berapa. Buat mencari nilai X, saya hubungkan dulu nih persamaan kuadrat, rumus-rumus yang pernah saya kerjakan atau konsep-konsep yang pernah saya kerjakan, apa aja yang kita butuhkan.
Nah itu kan berarti kita asumsi yang awal Iya. kita masukkan kepada soal, kemudian kita hitung. Nah itu namanya menghitung, itu memanipulasi matematikanya itu sendiri. Oke. Dapat hasilnya secara valid nggak ya hasilnya, baru kita simpulkan jawaban kita seperti itu. Ya, udah jelas ya di sini ya. Tadi sudah tentang penalaran matematika, kenapa sih sampai diberikan gitu. Sebetulnya dalam kegiatan berpikir itu emang kita perlu bernalar nggak sih sebenarnya? Iya benar, kita tuh secara umum bernalar ya. Jadi kayak teman-teman kayak mau naik tangga deh, cara naik tangga gimana ya? Kita udah bernalar tuh. Kita betul pakai kaki, naik ke atas, itu sebenarnya seperti itu. Atau misalkan bagaimana sih caranya biar kita tembus SNBT? Berarti kan asumsi-asumsi yang apa sih kita butuhkan? Nah itu teman-teman udah jalan nalarnya. Apa yang kita butuhkan udah jalan kita. Apa memasak aja misalkan, memasak kita butuh apa aja, misalkan kompor, terus atau wajan, misalkan gitu. Terus untuk misalkan memasak mie, ya kita butuh bahan doang enggak dong. Nah mikir lagi tuh kita. Nah kita jalan seperti itu. Berarti itu yang simpelnya ya. Sebenarnya kayak gitu ya, setiap kegiatan kita Setiap kegiatan itu pasti benar. Makanya teman-teman jangan asal ceplos-ceplos. Itu kan kita mikir dulu. Nah itu sudah teman-teman salah satu menggunakan alat teman-teman sendiri. Kalau mau ngomong tuh dipikir dulu. Iya. Karena kita mengerjakan soal kita ini kepake deh buat menjawab soal ini. Nyambung nggak ya sama soal-soal itu? Nah itu namanya kevalitan dari data atau argumen yang teman-teman dapat. Kak, sebetulnya apa sih keuntungan memiliki penalaran yang baik gitu? Ada ya keuntungannya pasti? Wah, keuntungannya banyak banget sih sebenarnya. Kalau kita bisa menalar dengan baik, artinya logika kita jalan. Berarti kan teman-teman, kayak tadi contoh yang saya bilang bahwa dalam berdiskusi ya contohnya, berdiskusi topiknya apa, kita menyampaikan argumen kita apa, sesuai apa tidak. Jadi tidak ada yang berdebat nanti ujung-ujungnya tidak ada titik temunya. Nah, yang sebenarnya dari lawan bicara saya dia kasih data ini, saya punya data ini, cocoknya gimana, caranya gimana. Itu udah salah satu keuntungan kita benar dan baik. Terus misalkan ya kayak belanja deh, kita belanja, kalau misalkan saya belanja sekian dikasih potongan harga sekian, rugi nggak ya saya? Nah itu udah benar itu. Berarti kita itu ngomongin diskon dikasih diskon 10%, dikasih 20% lagi. Wah ini harganya cukup nggak ya, potongannya seperti apa? Ternyata ada ongkirnya lagi. Nah itu kan kita benar gitu, dikasih argumen, diberikan ongkir. Nah itu salah satu data yang kita dapat. Kita hitung lagi tuh. Nah mulai manipulasi itu. Keuntungannya itu sih salah satu. Next nih Kak, ada pertanyaan, indikator apa aja sih yang ada di tes penalaran matematika? Oke, indikatornya yang pertama gimana teman-teman ya dari suatu soal tersebut bisa menyajikan, kita tulis dulu apa-apa poin-poin pentingnya, atau bisa saja menggambar. Jadi kalau contoh di soal penalaran matematika misalkan dalam soal cerita ya, jarak rumah A dengan B itu ke arah timur sekitar 100 meter. Nah, kemudian si rumah A dengan si rumahnya si D gitu, misalkan di utara itu berjarak sekitar 80 meter. Nanti rumah si C sama si D ini nanti jaraknya gimana? Nah itu kan kita punya data, kita sajikan, kita tulis, kalau bisa kita gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan dugaan. Wah, bisa di matematika kalau teman-teman dalam segitiga ada segitiga siku-siku. Nanti ini bentuk siku-siku nggak ya? Nah itu dugaan-dugaan. Kalau kita dapat, kalau siku-siku nanti kita bisa hitung dong jaraknya pakai Pythagoras seperti itu. Kemudian yang ketiga, baru kita nanti manipulasi dari dugaan-dugaan kita tadi. Nah, kita hitungkan seperti apa dugaan itu, nanti baru kita menyimpulkan dari hasil yang kita dapat itu benar apa enggak. Ya, jadi ini benar nggak ya kalau misalkan logikanya gitu nggak ya, misalkan kalau jaraknya di sini 20, di sini 100, terus harusnya lebih jauh dong, mungkin lebih makin dekat ya, kan logikanya gitu misalkan siku-siku. Nah itu kita menyimpulkan sah nggak sih apa yang kita gunakan tadi, dugaan-dugaan kita, argumen kita yang kita dapat atau enggak. Kalau
mengerjakan secara tertulis, ya, oke. atau digambar juga bisa. Kemudian kita menggunakan dugaan atau asumsi argumen kita ya terhadap permasalahan soal. Yang ketiga, kita manipulasi matematikanya, maksudnya kita menghitung dengan apa yang ada, kemudian baru kita simpulkan dari hasil yang kita dapat tadi. Oke, ada 4 itu tadi ya, yang dikatakan tadi, termasuk menggambar, yang menyimpulkan, memanipulasi tadi, matematika tadi ya. Oke, tadi sudah sampai di indikator yang terakhir nih, pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama baik lewat DM di Volta Indonesia segala. Tips dan triknya untuk kerjain tes pengenalan matematika itu gimana sih Kak sebenarnya? Tips dan triknya sebenarnya sih ini simpel sih teman-teman, karena tingkat atau kemampuan teman-teman masih ya sekitaran SMA lah ya. Iya. Berbeda nanti kalau sudah mahasiswa, tingkat kesusahan atau pelajarannya itu udah beda lagi. Sebenarnya kalau mau belajar gimana untuk di penerapan matematika itu sendiri, sebenarnya banyak latihan saja. Pertama ambil yang simpel-simpel. Kalau saya dulu tuh yang pertama misalnya teman-teman kerjakan yang kira-kira teman paham materinya apa aja. Itu dikuasai dulu sampai nanti kalau udah ketemu lagi soal itu teman udah gak berpikir lama, udah kerjain. Kemudian dari banyak membaca juga salah satu tips yang bagus, karena kalau teman-teman membaca itu sering-sering rajin, nanti daya ingatnya malah bagus. Nah itu juga memberikan wawasan teman-teman kalau misalkan kalau misalkan saya ada soal seperti ini, kemarin saya ingat nih cara berpikir seperti ini. Nah nanti logikanya ini yang dicari berbeda tapi ya nggak beda-beda deh, pakai rumus ini aja deh. Kayak digeser-geser yang ditanyakan, tapi paham maksud soalnya. Jadi kalau matematika itu dikasih rumus, jangan menghafal hurufnya itu apa, tapi interpretasi maksud hurufnya itu apa. Oh gitu. Ini maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Nah itu yang teman-teman harus perhatikan. Cuman poin pertama ini sih harus rajin-rajin banyak kerjain soal. Ya soalnya yang soal-soal simbolnya SMP SD juga salah satu penerapan matematikanya banyak. Ya. Logikanya banyak. Berarti memang sebetulnya kita nggak perlu menghafalkan rumus ya? Iya, nggak perlu menghafalkan rumus. Kalau tidak hafal, misalkan ini kerjain, nanti lihat rumusnya sedikit, nanti akan ingat sendiri. Nah itu kan efek dari kita rajin membaca sebenarnya. Oke, itu ya adik-adik sekilas sedikit aja deh bagaimana sih tentang penerapan matematika. Kak Iwan makasih banget loh ya informasinya, ilmunya sangat bermanfaat sekali supaya mereka yang mau SNBT udah tahu nih persiapan kayak gimana sih sebetulnya penerapan matematika itu. So adik-adik nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi ya. Apa aja sih gimana matematika, belajarnya gimana, tips and triknya gimana, dan satu hal penting lagi sebetulnya kan jadi mengajak bernalar kalian ya bernalar kalian supaya mau tembus SNBT itu gimana gitu, caranya gimana itu tadi ya, ada cara-caranya, salah satunya ya mengikuti bimbingan belajar ya kalian harus cari deh informasi karena di sana akan banyak sekali wawasan ya, soal-soal yang up to date, terutama di Volta Indonesia soalnya selalu up to date juga ya. Ikuti aja tadi ya tips dan triknya, tadi udah jelas di sana ya. Oke, segitu aja. Terima kasih untuk Kak Iwan, dan terima kasih juga adik-adik sudah mengikuti di channel YouTube Volta Indonesia. Simak terus channel YouTube Volta Indonesia dan ikuti terus di IG kita di Volta_Indonesia_Jogja. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.